Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Di sini kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang inspeksi kami dari mata kuliah K3 pada tanggal 16 April tahun 2021. Jadi di sini lokasi inspeksi kami berada di lobi lantai 1, yang dimana di sini kami menemukan jenis bahaya yaitu plafon bocor, dan adapun dampak dari bahaya tersebut ada ketika hujan air merembes ke dalam ruangan, serta adapun rekomendasi dari kami tentang tindakan perbaikannya yaitu memperbaiki plafon atau jika sudah rusak diganti dengan plafon baru. Jadi di sini ada tingkat probability atau kemungkinannya yaitu D, serta tingkat dampak atau severity yaitu angka 3, dan hasil level of risk yaitu tinggi. Selanjutnya ada lokasinya di sini sama juga, lobi lantai 1 juga, yaitu lampu berkedip yang dimana bisa menyebabkan korsleting pada listrik, serta perbaikannya cek arus listrik apakah ada yang korsleting. Jika tidak ada yang korsleting, ganti dengan lampu baru. Dan di sini severity-nya ada angka 2 dengan level of risk sedang. Dan masih di lobi lantai 1, yaitu kami menemukan barang berserakan. Atau kan berarti kalau jika barang berserakan berarti tidak rapi, dan ada usul perbaikan yaitu berikan rak untuk menyimpan barang agar terlihat rapi. Jadi di sini level of risk-nya itu tingkat rendah. Selanjutnya, masih di lobi lantai 1, yaitu fire detector tertutup. Yang dimana fire detector tertutup ini tidak bisa mendeteksi asap apabila terjadi kebakaran. Jadi perbaikannya itu yaitu melepas segel detektor, dan level of risk-nya itu tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yoni. Silakan. Selanjutnya, yang kedua itu di lokasi yang kedua ada kantin. Yang pertama itu jenis bahayanya itu ada apar tidak sesuai tempatnya. Dampak dari bahayanya itu apar akan susah dicari apabila terjadi kebakaran. Rekomendasi tindakan perbaikannya itu yang kami berikan ialah berikan tempat dan gantungkan di dinding agar mudah ditemukan atau dipakai apabila sedang dibutuhkan. Lalu tingkat probability-nya itu atau kemungkinannya itu ada di huruf E. Selanjutnya tingkat dampak severity-nya itu ada di 1. Sedangkan hasil level of risk-nya itu rendah. Selanjutnya. Yang kedua masih ada di kantin, yaitu tidak ada check sheet di apar. Dampaknya itu tidak bisa mengetahui kondisi apar ini dengan baik. Jenis solusi yang kami rekomendasikan ialah
printkan check sheet agar dapat mengetahui kondisi APAR apakah sudah expire atau tidak. Lalu tingkat probability-nya itu atau kemungkinannya itu ada di E. Tingkat dampak atau severity itu ada di pertama, atau lalu hasil level of risk-nya itu ada di rendah. Yang ketiga itu ada kotak P3K yang kosong. Dampaknya itu tidak bisa melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Lalu solusi yang kami rekomendasikan ialah isilah kotak P3K dengan barang yang biasa dibutuhkan untuk pertolongan pertama seperti Hansaplast, obat merah, kapas, salep luka bakar, dan lain-lain. Tingkat probability-nya itu atau kemungkinannya itu ada di E, tingkat dampak severity-nya itu ada di 2, dan hasil level of risk-nya itu ada di rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zahra. Selanjutnya ada di ruang galeri dan investasi. Jenis bahayanya itu cok sambung dan ember berdampingan. Lalu rekomendasi tindakannya itu dampak dari bahayanya itu dapat menyebabkan korsleting listrik jika air mengenai cok sambung. Lalu rekomendasi tindakan perbaikannya yaitu jauhkan atau pindahkan dispenser dari kabel. Tingkat probability-nya itu D, tingkat dampak severity-nya 3, dan hasil level of risk-nya itu tinggi. Lalu masih di ruang galeri, ada kabel berantakan juga. Lalu dampak dari bahayanya itu ruangan kelihatan tidak rapi. Lalu ada tingkat probability-nya itu E, tingkat dampak severity-nya itu 1, dan hasil level of risk-nya itu rendah. Lalu ada nursery room. Jenis bahayanya itu wastafelnya bocor dan berantakan. Dampak dari bahayanya itu dapat menyebabkan lantai basah dan licin, lalu tidak rapi dan tidak bersih. Rekomendasi tindakannya itu diperbaiki atau mengganti wastafel dengan yang baru agar bisa digunakan dengan baik. Tingkat probability-nya itu E, tingkat dampaknya 2, dan hasil level of risk-nya itu rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yuri. Oke, yang keempat adalah wastafel bocor dan berantakan. Dampak dari bahayanya yaitu dapat menyebabkan lantai basah dan licin, lalu tidak rapi dan bersih. Lalu, rekomendasi tindakan perbaikan D, perbaiki, atau E, mengganti wastafel dengan yang baru agar digunakan dengan baik. Tingkat probability-nya D atau E. Tingkat dapat severity-nya yaitu dua. Terus hasil dari level of risk tingginya yaitu rendah. Lalu yang kelima adalah ruang panel. Jenis bahayanya pada ruang panel itu panel listrik tidak ditutup. Terus dampak bahayanya hewan seperti tikus, kecoa bisa masuk. Lalu rekomendasi tindakan perbaikan. Itu memberi indikasi di samping panel yang bertuliskan jika habis dipakai ditutup kembali. Tingkat probability-nya adalah B. Tingkat dampak atau severity-nya yaitu adalah 5. Terus hasil level of risk-nya yaitu 5. Ini sangat tinggi. Atau bisa dibilang ekstrim.
Lalu lampu mati. Jenis bahaya lampu mati. Dampak dari bahayanya apabila terjadi kebakaran, tidak dapat melihat jalur evakuasi. Rekomendasi tindakan perbaikannya yaitu mengganti lampu dengan yang baru. Tingkat probability atau kemungkinannya itu adalah A. Tingkat dampak atau severity-nya 3. Hasil level of risk-nya yaitu tinggi. Sekian, ada lagi ya. Terus yang terakhir adalah lampu mati. Apa dampak dari bahayanya? Jika apabila terjadi kebakaran tidak dapat melihat jalur evakuasi dengan jelas. Rekomendasi tindakan perbaikannya mengganti lampu dengan yang baru. Tingkat probability atau kemungkinannya yaitu A. Tingkat dampak atau severity-nya 3. Hasil level of risk-nya adalah tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Udah weh.